Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, ataupun malam, anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Zainal, pada pertemuan yang ke-9 ini di materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 11 TKN. Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan menjelaskan tentang KD 3.6 dan KD 4.6. Ini yang isinya menerapkan cara perawatan engine management system. Ya, kita tahu bahwasanya setelah kita pada pertemuan yang ke-8 kemarin kita membahas tentang EV atau tentang electronic fuel injection atau electric fuel injection. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan membahas KD 3.6 yaitu menerapkan cara perawatan engine management system atau biasa yang familiar disebut dengan EMS. Jadi pada KD ini nanti ini menjelaskan tentang fungsi perawatan EMS. Ya, yang pertama adalah fungsi perawatan EMS. Kemudian yang kedua, menentukan cara perawatan EMS. Cara perawatannya bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi komponen-komponen. Ya, mengidentifikasi komponen-komponen pada EMS. Berikutnya pada prakteknya nanti pada KD 4.6 ini itu kalian melaksanakan perawatan berkala EMS atau Engine Management System yang dilakukan apa saja, yakni perawatan berkala EMS, ya, kemudian penyetelan komponen-komponen pada EMS. Berikutnya yang ketiga adalah mengontrol komponen-komponen EMS, bagaimana kinerjanya, maksimal apa enggak, stabil apa enggak, nanti itu kalian yang melaksanakan. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kalau kalian memahami terlebih dahulu pada peta konsep ini. Ya, pada peta konsep ini. Jadi pada EMS itu cara kita belajarnya seperti apa agar supaya kalian bisa benar-benar memahami sehingga ketika nanti melaksanakan atau melakukan prakteknya kalian tidak kesulitan dalam mengerjakan praktek EMS. Ya. Dalam peta konsep ini yang pertama adalah tadi kita harus tahu apa itu EMS atau Engine Management System. Berikutnya pada EMS itu terdapat beberapa komponen apa saja. Itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, setelah itu prinsip kerja. Ya. Setelah tahu komponennya apa saja, kemudian bagaimana prinsip kerja dari masing-masing komponen, apa fungsinya dari masing-masing komponen tersebut. Ini tentunya harus terlebih dahulu kalian ketahui. Terus yang keempat, ya ini troubleshooting. Troubleshooting ini kaitannya tentang permasalahan yang ada pada EMS nanti itu juga berkaitan kalian setelah tahu prinsip kerjanya ini tentunya juga menganalisa kerusakan yang ada pada EMS disebut dengan troubleshooting. Yang terakhir yaitu perawatan berkala. Ya, yang jelas perawatan berkala ini tidak menunggu yang namanya komponen itu harus rusak terlebih dahulu. Ini tentunya ada skala perawatan pada komponen pada EMS itu sendiri. Oke, kalau sudah kita lanjutkan materinya, yakni fungsi atau apa yang disebut dengan EMS. Ya, kita tahu EMS itu kepanjangan dari pada Engine Management System. Ya, Engine Management System ini adalah suatu sistem komputer yang digunakan untuk mengendalikan suatu mesin atau motor
dengan cara memonitoring kecepatan. Memonitoring itu artinya melihat atau mengetahui berapa kecepatan mesin atau kendaraan tersebut, ya, pada RPM berapa, mulai dari RPM rendah, kemudian sedang, sampai menuju RPM yang paling tinggi, itu akan selalu dimonitoring oleh kendaraan tersebut atau pada mesin tersebut. Ya. Kemudian selain kecepatan mesin, kemudian beban, ya, itu juga nanti akan dideteksi atau dimonitoring beban daripada mesin tersebut. Terus berikutnya temperatur, ya, temperatur entah itu temperatur udara, entah temperatur engine itu sendiri ataupun air pendingin, itu akan selalu dimonitoring. Dan selanjutnya adalah menyediakan penyemprotan atau bahan bakar yang diinjeksikan itu berapa, disesuaikan pada waktu dan kondisi yang tepat di dalam suatu proses-proses tertentu. Jadi termasuk juga mengukur kualitas bahan bakar, ya. Jadi beda nanti ketika jenis bahan bakar yang dipakai itu jenis antara Pertamax misalkan dengan Pertalite atau dengan yang lain, ini tentunya akan selalu dipantau atau dimonitoring oleh EMS. Oke. Ini memungkinkan kendaraan itu atau mesin tersebut bisa beroperasi secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan proses pembakaran. Ya. Oke, berikutnya ini. Setelah melihat tadi yang namanya pengertian daripada EMS, kita harus tahu bahwasanya pada EMS itu ada kalanya diagram electronic control, ya. Ada istilahnya semacam prosedur electronic control yang terjadi pada EMS, ya. Istilahnya kalau kita ada reaksi, berarti ada aksi yang terjadi. Jadi kalau ada input, berarti ada proses, kemudian ada output. Ya. Ada input, ada proses, kemudian output. Itu yang terjadi pada EMS. Ini tentunya bisa dilihat dari diagram ini, bagaimana apa yang terjadi pada EMS itu. Nah, bisa dilihat dari diagram ini. Kita tahu di sini bagian yang memproses atau bagian yang sebagai pemproses di sini disebut dengan ECM atau disebut dengan Electronic Control Module. Jadi ini yang bagian memproses inputan dari beberapa sensor. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi ada input, yang perlu kalian ketahui adalah di sini input, kemudian proses, kemudian output. Ya. Oke. Next, berikutnya. Nah, jadi proses electronic control system ini itu terjadi pada EMS itu dengan mengetahui kondisi kerja-kerja sensor pendukung. Ya, dengan mengetahui kondisi kerja sensor-sensor pendukung, ini kita bisa mengetahui bahwa ECM yang tadi Electronic Control Module itu punya kemampuan menambah atau mengurangi jumlah bensin yang disemprotkan. Ya, jadi yang menjadikan input pada ECM itu adalah sensor, ya, yang menjadikan input. Jadi yang memberikan laporan istilahnya, yang memberikan laporan kepada ECM itu adalah sensor-sensor. Jadi nanti pada mesin tersebut terpasang yang namanya sensor. Apa saja sensor-sensor yang ada pada mesin tersebut? Ini tentunya akan kita bahas setelah ini. Jadi yang paling penting di sini adalah bahwasanya kerja sensor-sensor itu menjadi pendukung
untuk bisa mengetahui bahwa ECM punya kemampuan menambah atau mengurangi jumlah bensin yang disemprotkan, sekalipun jumlah udara yang masuk tetap. Ya, ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya pada kondisi temperatur udara yang ada di luar itu misalkan dalam kondisi dingin, itu nanti pada saat itu posisi throttle masih tutup rapat, sehingga di situ jumlah udaranya yang masuk pada intake manifold akan selalu tetap. Itu nanti dilihat dari temperatur udara, ya, bahwasanya kondisi mesin itu juga dalam kondisi masih dingin, sehingga di sini diperlukan bahan bakar yang banyak atau ditambah lah istilahnya, bukan ya penaknya ngomong diboroskan, sehingga akan mempercepat temperatur kinerja mesin. Yang kita tahu bahwa temperatur kinerja normal mesin itu antara 85 derajat sampai 95 derajat, ya. Kemudian dari diagram elektronik yang di atas tadi, ya, bahwasanya bisa kita ambil 3 bagian, yakni yang menjadi input itu adalah berupa sensor-sensor ataupun sinyal-sinyal, yang kemudian yang nomor 2 yang bagian proses itu berupa ECU atau ECM. ECU ini berarti Electronic Control Unit, kalau ECM juga sama. Ini tergantung mereknya kendaraan itu, ada yang menyebutkan ECU, ada yang menyebutkan ECM. Ini secara fungsinya itu sama. Kemudian yang ketiga adalah bagian output, ya, ini berupa aktuator. Ini yang diperintah, ya. Jadi sensor ini sebagai indera ini untuk melihat, melaporkan, ECU ini yang memproses, kemudian aktuator itu digunakan sebagai yang digerakkan atau yang diperintah oleh ECU itu sendiri atau ECM itu sendiri. Oke. Ya. Oke, ini kita mengenal beberapa sensor-sensor yang ada pada mesin. Ya, terutama yang kita bahas di sini ada beberapa saja, ini masih banyak sebenarnya. Ini sudah mewakili, ya. Kalau untuk tahap pertama kita tahu bahwasanya beberapa sensor yang ada pada ECM atau pada EMS itu mewakili ini. Jadi yang pertama adalah sensor putaran mesin, ya. Ini mewakili untuk yang namanya mengetahui RPM mesin. Nah, RPM mesin bisa kita sebut dengan putaran mesin. Ini yang pertama adalah G dan NE sinyal. Ini yang terpasang pada distributor. Nah, distributor itu nanti yang dibaca di sana adalah putaran daripada rotor, ya, putaran daripada rotor, ya. Kemudian yaitu crankshaft position sensor, itu biasanya disebut CKPS, ya. Ini di sana ada sensor yang membaca putaran daripada poros engkol. Kita tahu crankshaft ini adalah poros engkol. Kemudian camshaft position sensor atau disebut dengan CMPS, ya. CMPS ini camshaft position sensor ini terletak pada camshaft. Nanti putaran daripada camshaft itu akan dibaca. Kemudian sensor udara masuk meliputi apa saja? Mas ini berat atau berat jenis udara, ya. MAF disebut dengan MAF juga ini, MAF atau mass air flow sensor, terkenal atau biasanya disebut dengan MAF. Kemudian manifold absolute pressure sensor ini biasa disebut dengan MAP, ya, atau singkatannya MAP, ya. Ini mensensor daripada tekanan. Kalau yang pertama Mas tadi menyensor daripada berat jenis, kemudian kalau yang manifold itu tekanan daripada udara. Kemudian intake air temperatur. Nah, ini
Yang saya bilang tadi IAT disebut dengan IAT. Ini melihat kondisi temperatur udara yang masuk pada intake manifold itu kontrol atau dilihat bahwasanya temperaturnya dingin, sedang ataupun panas. Ini akan disesuaikan dengan jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Kemudian TPS ya, TPS atau throttle position sensor ini melihat kondisi throttle, sudut bukaan throttle itu berapa, itu akan selalu dibaca oleh TPS, dilaporkan oleh TPS, kemudian dibaca oleh ECU atau ECM ya. Nanti akan disesuaikan penyemprotannya. Kemudian ECT atau engine coolant temperature sensor ini melihat kondisi air pendingin daripada mesin ya. Kondisi air pendingin daripada mesin dalam kondisi berapa derajat, bahwasanya ini sudah mencapai temperatur yang diinginkan atau belum, sehingga akan selalu diatur oleh ECM. Kemudian O2 ini emisi ya, melihat emisi karena gas sisa pembakaran itu juga di monitoring atau dilihat oleh namanya sensor O2 ya, oksigen sensor. Ini O2 ini melihat daripada sisa gas buang itu. Kalau misalkan sisa gas buang kandungannya masih banyak mengandung bahan bakar yang belum terbakar, itu nanti akan dikurangi, jadi tidak bisa boros. Kemudian Vehicle Speed Sensor atau biasa disebut VSS. Vehicle Speed Sensor atau VSS itu melihat putaran daripada RPM daripada engine. Selain daripada CKPS, masih ada lagi VSS. Biasanya ini yang di dashboard mobil. Dia ketika digas itu bergerak atau berputar, itu nanti ini kaitannya VSS ini kaitannya dengan yang namanya sistem rem ABS ya. Nanti ini adalah sensor yang ada pada sistem rem ABS yang digunakan untuk melihat putaran daripada kendaraan, roda kendaraan. Kemudian sinyal input lainnya ini masih banyak sebenarnya. Sinyal input lainnya ini kayak misalkan seperti yang namanya dekompresi atau melihat daripada getaran pada mesin, itu juga ada sensornya. Nah, ini kalau kalian mungkin belum pernah melihat komponen-komponen pada EMS, bisa kalian secara visual ini bisa kalian lihat. Ini yang pertama adalah injektor, kemudian ini CKPS yang tadi, CKPS crankshaft position sensor, ini posisinya terletak pada puli poros engkol, di mana di situ ada giginya. Kemudian ini CMPS, ini camshaft position sensor, ini terletak pada camshaft ya, ini modelnya. Ini MAF ya, mass airflow tadi, mengukur berat jenis. Kemudian IAT, ini gambarnya ya, intake air temperatur. Kemudian TPS thermal position sensor, modelnya seperti ini. Engine coolant temperature atau ECT. Kemudian ini O2 sensor ya, terus kemudian ini VSS ya. Secara fungsi, secara garis besar itu seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan nanti kalian belum paham, bisa ditanyakan, dan mungkin dalam pertemuan yang singkat ini mungkin masih dalam hati kalian banyak pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan secara langsung, atau kalau misalkan via telepon juga bisa, silahkan, masih bisa kita terima. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.